Dimas, pemuda sederhana dari gang kecil kota, tumbuh bersama mimpi besar menjadi arsitek meski hidupnya serba kekurangan. Dalam diam ia bekerja keras, menggambar dengan pensil tumpul, belajar tanpa fasilitas, dan tetap bertahan saat dicemooh hingga dikhianati. Tapi semangatnya tak padam. Dari rumah berdinding kayu dan atap seng, ia membuktikan bahwa mimpi yang lahir dari kejujuran dan ketekunan bisa menembus batas. Kisahnya menjadi jejak harapan bagi banyak orang, bahwa dari tempat paling sederhana pun, langkah besar bisa dimulai. Di jejak cerita, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi jiwa. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini. Agar kamu tidak tertinggal satupun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap jejak cerita. Mimpi dari rumah sederhana. Di sebuah gang kecil pinggiran kota, suara ayam dan denting sendok jadi lagu pagi yang biasa, tapi di balik rumah kayu beratap seng itu, tersimpan mimpi besar seorang pemuda bernama Dimas. Ia bukan siapa-siapa, hanya anak penjahit rumahan yang rela memikul tanggung jawab sejak kecil. Tapi ketika dunia tertidur, Dimas justru terjaga, menggambar masa depan dengan pensil tumpul dan harapan yang tak pernah padam. Rumahnya sederhana, tapi mimpinya menjulang tinggi. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah tentang ketekunan dalam diam, tentang mimpi yang tak perlu teriak untuk menjadi nyata. Saksikan kisah lengkapnya di sini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah cerita kehidupan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Suara ayam berkokok dan denting sendok dari dapur menjadi musik pagi yang akrab bagi siapapun yang tinggal di sana. Di sanalah Dimas, seorang pemuda berusia 21 tahun, menjalani hidupnya bersama sang ibu, Bu Sarti. Dimas bukan pemuda biasa. Sejak kecil ia telah terbiasa dengan kerja keras. Ayahnya meninggal ketika ia duduk di bangku SD, dan sejak saat itu, kehidupan keluarganya berubah total. Ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan, menjahit baju-baju pesanan tetangga dengan bayaran seadanya. Dimas membantu sebisanya, mulai dari antar pesanan hingga mengurus adiknya yang masih kecil. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah dalam dirinya, mimpinya. Dimas bermimpi menjadi arsitek. Ia terpesona pada bangunan, garis, dan bentuk sejak pertama kali melihat buku desain rumah yang ditemukan di tempat loak. Setiap malam, saat kota mulai tidur, Dimas akan duduk di pojok kamarnya yang sempit, menggambar sketsa rumah-rumah impiannya dengan pensil tumpul di atas kertas bekas. Tak ada internet, tak ada komputer. Hanya imajinasi dan tekad yang menemaninya. Meski hidup dalam keterbatasan, Dimas tak pernah membiarkan itu menjadi alasan untuk berhenti. Ia tahu jalan menuju impian tidak selalu ramai dan penuh sorak-sorai. Justru, ia percaya bahwa jalan sepi yang ia tempuh adalah ujian kesungguhan. Ia memilih diam, bekerja dalam sunyi, sambil terus menyusun langkah. Ketika teman-teman sebayanya mulai kuliah dan mengunggah kehidupan kampus di media sosial, Dimas sibuk bekerja sebagai buruh harian di toko bangunan. Ia mengangkat semen, menyusun batu bata, hingga membantu tukang membuat adukan. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk menabung sedikit demi kursus gambar teknik yang selama ini hanya bisa ia impikan. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan listrik padam, Dimas duduk di dekat jendela dengan lilin menyala di sampingnya. Ia menggambar lagi, kali ini bukan rumah mewah, tetapi sebuah sekolah kecil di atas bukit. Mungkin terinspirasi dari keinginannya untuk membangun sesuatu yang berarti. Rumah boleh kecil, tapi mimpinya menjulang tinggi. Dalam keheningan malam, ia tersenyum kecil. Dunia mungkin tak melihatnya sekarang, tapi ia tahu suatu hari, karyanya akan berbicara. Tak jauh darinya, Bu Sarti memperhatikannya diam-diam dari balik pintu. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan haru. Ia tahu, anak sulungnya telah menempuh jalan sunyi, jalan yang tak mudah, tapi penuh makna. Pekerjaan, luka, dan harapan. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah seakan hendak menjatuhkan beban yang lama dipendamnya. Dimas sudah bersiap sejak subuh. Dengan kaos lusuh dan celana panjang penuh noda semen, ia melangkah menuju lokasi proyek bangunan baru di seberang kota. Perjalanan jauh dengan angkot dan berjalan kaki tak pernah membuatnya mengeluh. Baginya, setiap batu yang ia angkat adalah satu langkah lebih dekat menuju cita-citanya. Proyek hari itu berlangsung berat. Para pekerja lain mulai mengenal sosoknya sebagai pemuda pendiam namun cekatan.
Ia tak banyak bicara, hanya bekerja dalam diam, mendengarkan instruksi kepala tukang, dan menyerap setiap ilmu yang bisa ia dapat. Saat istirahat, yang lain bercanda dan merokok, sementara Dimas duduk bersandar sambil mencoret-coret di buku kecilnya, sketsa sederhana dari bangunan yang sedang mereka bangun. Namun siang itu, nasib berkata lain. Saat mengangkat adukan semen di lantai 2, pijakan kayu yang ia injak tiba-tiba patah. Dimas jatuh cukup keras, menghantam tumpukan pasir di bawah. Sekilas terdengar teriakan, beberapa pekerja berlarian menghampiri. Untungnya, nyawanya selamat, namun kakinya terkilir cukup parah. Ia dibawa pulang dengan becak, dibantu rekan kerja yang iba. Sesampainya di rumah, Bu Sarti menangis melihat anaknya terbaring dengan kaki dibalut kain dan wajah menahan sakit. Namun Dimas menenangkan, seperti biasa. Ia tak ingin ibunya khawatir lebih dari yang sudah-sudah. Hari-hari berikutnya terasa lambat. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidur, sementara ibunya kembali menjahit di ruang tengah. Namun tak ada waktu yang benar-benar terbuang bagi Dimas. Dengan posisi setengah duduk, ia kembali menggambar. Mungkin kini dengan lebih banyak waktu untuk merenung, ia mulai menggambar bangunan yang tak hanya indah, tapi juga ramah untuk orang dengan keterbatasan fisik. Tangga yang lebih landai, pintu yang lebih lebar, dan jalur khusus kursi roda. Sementara itu, kabar mengenai kecelakaannya sampai ke telinga pemilik toko bangunan tempat Dimas biasa mengambil bahan. Suatu sore, lelaki itu datang menjenguk. Ia melihat sketsa-sketsa Dimas yang tersebar di dekat tempat tidur dan tampak terpukau. Tak banyak kata keluar dari bibirnya, tapi 2 hari setelah itu, Dimas mendapat kabar mengejutkan. Pemilik toko itu merekomendasikannya untuk mengikuti seleksi beasiswa kursus desain arsitektur singkat yang diadakan oleh Yayasan Sosial Swasta. Kamu punya bakat, nak. Sayang kalau hanya berhenti di sini, begitu katanya. Mata Dimas membesar. Rasanya seperti membuka jendela di kamar gelap. Dunia luar menyapa. Harapan bukan lagi sesuatu yang jauh, tapi mulai menunjukkan bentuk. Luka di kakinya mungkin masih ada, tapi semangatnya pulih lebih cepat dari dugaannya. Di kamar sederhana itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dimas memeluk ibunya. Tanpa kata, hanya kehangatan. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi setidaknya, cahaya kecil itu mulai terlihat di ujung lorong sunyi yang ia tapaki. Jalan yang tak mudah ditempuh. Beasiswa itu menjadi titik balik yang nyata bagi Dimas. Dalam diam, semesta seolah membuka sedikit ruang bagi seseorang yang tak pernah berhenti berusaha. Ia diterima mengikuti kursus desain arsitektur di sebuah lembaga pelatihan milik Yayasan Sosial, tempat sederhana, namun penuh semangat dan sumber daya yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Hari pertama masuk, Dimas datang dengan kaki masih sedikit pincang, tapi wajahnya penuh semangat. Ruangan kelas itu dipenuhi beragam peserta, beberapa lulusan SMA seperti dirinya, yang lain bahkan sudah kuliah tapi tak mampu melanjutkan. Mereka duduk di hadapan laptop bekas, pena digital, dan layar yang menyala lembut di ruangan ber-AC kecil. Dunia baru terbentang di depan mata. Ia duduk paling depan. Menyimak, mencatat, dan menggambar. Meski masih asing dengan perangkat digital, ia cepat beradaptasi. Ia terbiasa menggambar manual, dan kini harus belajar teknik CID, mengenal skala, perspektif, dan perhitungan detail. Semuanya terasa seperti bahasa baru, tapi Dimas tak menyerah. Ia belajar siang dan malam, bahkan rela tinggal lebih lama di ruangan itu demi bisa memahami apa yang tak sempat dia serap saat kelas. Namun jalan sunyi tak pernah menjanjikan keadilan yang cepat. Beberapa peserta lain mulai merasa heran dengan kehadiran Dimas yang selalu datang lebih awal dan pulang terakhir. Beberapa menganggapnya terlalu ambisius, bahkan sempat memperolok sketsa awal Dimas yang dianggap terlalu polos dan kampungan. Dimas tak menanggapi. Ia tahu, jalannya bukan untuk menjawab cemooh. Ia sedang berproses, dan proses itu kadang memang menyakitkan. Puncaknya terjadi saat pengumpulan tugas pertama, merancang sebuah rumah kecil untuk keluarga dengan penghasilan rendah. Dimas mengumpulkan gambarannya dengan percaya diri, desain rumah berbiaya rendah dengan sirkulasi udara yang baik, pencahayaan alami maksimal, dan pemanfaatan material lokal. Tak mewah, tapi praktis dan nyaman. Ketika hasil diumumkan, namanya tidak disebut di 3 besar. Ia terdiam. Tidak kecewa, tapi cukup terpukul. Salah satu peserta bahkan menyindir, mungkin desain kampung belum tentu cocok di dunia arsitektur modern. Namun di hari berikutnya, sesuatu yang tak diduga terjadi.
Seorang tamu dari organisasi internasional yang mendukung program itu datang berkunjung dan melihat hasil karya semua peserta. Ia berhenti cukup lama di depan gambar milik Dimas, bertanya siapa pembuatnya. Ketika tahu, ia meminta salinan digitalnya untuk dipelajari lebih lanjut. Desain ini mungkin sederhana, ujar tamu itu dengan aksen asing, tapi ini berbicara soal realitas. Tidak semua orang butuh rumah indah. Banyak orang hanya butuh rumah yang manusiawi. Hari itu, Dimas tidak mendapatkan piala atau piagam, tapi ia mendapat sesuatu yang jauh lebih berarti. Pengakuan bahwa suaranya, sekecil apapun, layak didengar. Dalam perjalanan pulang naik angkot, ia bersandar di jendela kaca berdebu. Di luar, langit mulai gelap, dan lampu kota menyala satu persatu. Hatinya tenang. Ia tahu, jalan ini masih panjang, masih penuh tantangan. Tapi ia telah memilihnya. Jalan sunyi ini, yang tidak banyak orang pahami, tapi membawa dirinya menuju sesuatu yang lebih dari sekadar impian. Ia menatap keluar dan tersenyum. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Ketika dunia mulai melihat. Beberapa minggu setelah kunjungan tamu dari luar negeri itu, suasana di kelas berubah. Dimas yang semula hanya dipandang sebelah mata, mulai menarik perhatian. Bukan karena ia berubah, tapi karena hasil kerjanya mulai berbicara. Ia tak menjadi lebih banyak bicara, tak pula membalas sindiran. Ia hanya terus datang lebih awal, terus belajar, terus menggambar. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Beberapa peserta mulai menghampirinya, bertanya soal teknik garis, skala, hingga pendekatan desainnya yang humanis. Namanya mulai diperbincangkan oleh para pengajar. Salah satu tutor bahkan meminta izin untuk menggunakan salah satu desain rumahnya sebagai contoh di kelas berikutnya. Bukan karena paling canggih, tetapi karena paling sesuai dengan konteks sosial, kebutuhan nyata yang sering kali luput dari mata para desainer muda yang terlalu fokus pada estetika. Di rumah, Bu Sarti memperhatikan perubahan itu. Sesekali Dimas membawa pulang kertas hasil cetak desainnya dan menempelkannya di dinding kamar yang lembab. Tak lagi sekadar sketsa di kertas bekas, tapi blueprint yang tampak profesional. Meski tak sepenuhnya paham, Bu Sarti tahu, anaknya sedang tumbuh menjadi sesuatu yang ia sendiri belum bisa bayangkan. Suatu malam, sebuah email masuk ke kotak masuk Dimas. Isinya undangan mengikuti kompetisi desain nasional bertema, hunian layak untuk semua. Lembaga tempat kursusnya mengajukan beberapa nama, dan Dimas termasuk di antaranya. Tak ada rasa gugup. Hanya keyakinan bahwa ini adalah satu dari banyak ujian lain yang harus ia jalani. Dengan komputer pinjaman dari lembaga, ia bekerja siang dan malam. Desain yang ia usung bukan tentang rumah besar dengan pilar megah, melainkan rumah mungil berbiaya rendah yang memanfaatkan sinar matahari, sirkulasi udara alami, dan bahan lokal seperti bambu dan bata merah. Ia bahkan menyertakan sistem atap penampung air hujan dan kebun kecil di belakang rumah. Segalanya dirancang bukan untuk gaya, tapi untuk hidup. Hari pengumuman tiba. Dimas tak berharap banyak. Ia hanya ingin tahu apakah mimpinya masih berada di jalur yang benar. Namun nama itu disebut, bukan sebagai pemenang utama, tapi sebagai pemenang kategori, desain paling relevan dengan masyarakat. Sebuah kehormatan tak ternilai bagi seseorang yang memulai segalanya dari jalan kecil tanpa nama. Media sosial lembaga penyelenggara mulai mempublikasikan desain-desain terbaik. Salah satu gambar rumah karya Dimas dibagikan dan viral di kalangan komunitas arsitektur lokal. Seorang influencer bahkan menulis, pemuda ini tahu apa yang dibutuhkan rakyat kecil. Desainnya sederhana, tapi menyentuh. Tak lama kemudian, sebuah LSM yang bergerak di bidang pembangunan rumah untuk keluarga prasejahtera menghubunginya. Mereka tertarik menerapkan salah satu dari desain Dimas untuk proyek mereka berikutnya di daerah pesisir. Dimas terpana. Tak pernah ia bayangkan gambar-gambar yang dulu ia buat di kamar sempit dengan liling kini bisa menjadi rumah nyata bagi keluarga lain. Ketika malam datang dan kesunyian kembali mengisi kamarnya, Dimas tak merasa sepi. Kali ini, keheningan itu mengandung gema dari harapan banyak orang. Ia sadar, jalannya mungkin sunyi, tapi kini, langkah-langkahnya mulai membekas. Musuh dalam selimut. Nama Dimas kian dikenal di kalangan komunitas arsitektur sosial. Ia tetap tinggal di rumah lamanya, tetap mengenakan pakaian yang sederhana, dan tetap menjaga ritme hidupnya yang tenang. Namun di balik pencapaian yang perlahan membesar, sebuah bayangan mulai muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam lingkaran kecil yang selama ini ia percayai. Adalah Rian, teman sekelas dari program kursus yang dulu duduk dua meja di belakang Dimas.
Ia pernah beberapa kali meminta bantuan, bahkan sempat berdiskusi soal konsep hunian inklusif. Dimas tak pernah menolak berbagi ilmu, karena baginya, desain adalah tentang kebermanfaatan, bukan persaingan. Tapi niat baik tak selalu berakhir seperti yang diharapkan. Beberapa bulan setelah proyek LSM berjalan, Dimas mendapati sebuah artikel di majalah arsitektur populer yang menampilkan desain rumah hampir identik dengan miliknya. Sketsa atap penampung air, sirkulasi silang, kebun kecil di belakang, semuanya nyaris serupa. Namun yang tercantum sebagai pencipta bukan dirinya. Nama itu jelas, Rian Prakoso. Dimas terdiam lama. Ia membaca artikel itu berulang kali, mencoba mencari kemungkinan bahwa ini hanya kebetulan. Tapi hatinya tahu. Beberapa detail kecil yang sangat khas miliknya, sudut jendela miring untuk pencahayaan maksimal, tangga rendah yang berpadu dengan jalur landai, tak mungkin muncul begitu saja dari orang lain. Ia tak langsung marah. Ia menyimpan semua bukti, mencocokkan tanggal sketsa dan email, dan hanya menyampaikan hal itu pada satu orang, pengelola kursus yang dulu merekomendasikannya. Reaksinya mengejutkan. Alih-alih menindak, mereka menyarankan Dimas untuk diam. Ini dunia profesional, Mas Dimas. Kadang, kita harus pintar memilih mana yang harus dihadapi, mana yang dilepas. Ucapan itu menyakitkan, tapi Dimas sudah terlalu lama berjalan di jalan sunyi untuk menyerah pada suara-suara pragmatis. Ia tidak mencari panggung, tapi juga tak sudi karyanya dipakai tanpa penghargaan. Maka diam-diam, ia menyusun laporan. Tak ramai, tak gaduh, hanya satu pengaduan resmi yang ia kirim ke panitia lomba dan redaksi majalah. Minggu berlalu tanpa kabar. Hingga suatu malam, seorang jurnalis menghubunginya. Ia membaca laporan itu dan tertarik mengangkat kisahnya. Dimas sempat ragu. Tapi setelah menimbang, ia setuju, dengan satu syarat, tak ada sensasi, cukup fakta dan narasi jujur. Artikel itu tayang 1 minggu kemudian, pemuda sunyi di balik desain yang digasak. Tidak meledak viral, tapi cukup untuk membuka mata banyak orang di komunitas desain sosial. Beberapa profesional senior membelanya secara terbuka. Bahkan LSM yang dulu memakai desainnya memberi pernyataan resmi bahwa Dimas adalah pencipta asli konsep rumah tersebut. Rian akhirnya meminta maaf, meski dengan kata-kata yang kaku. Ia berdalih terinspirasi, bukan mencuri. Tapi publik sudah menilai. Dunia arsitektur mungkin kecil, tapi ingatan orang-orang tak mudah dibeli. Dimas kembali ke mejanya, kembali menggambar. Ia tidak menuntut lebih. Ia hanya ingin berjalan terus, meski dalam sunyi, meski dikhianati. Karena ia tahu, musuh paling berat bukan di luar, tapi yang datang dari kepercayaan yang disalahgunakan. Dan ia sudah melewati itu. Langkah yang menjadi jejak. Waktu terus berjalan, dan hari-hari Dimas tak lagi sama seperti dulu. Ia bukan lagi pemuda tak dikenal yang berjalan di antara debu proyek dan jalanan sempit, melainkan kini menjadi nama yang mulai disebut-sebut di forum desain sosial dan pembangunan berkelanjutan. Tapi bagi Dimas, itu semua bukan tujuan, hanya bonus dari kejujuran dan ketekunan yang ia genggam sejak awal. Ia tetap tinggal di rumah lamanya bersama Bu Sarti. Tak ada niat untuk pindah ke hunian mewah, meski kini ia mampu. Justru dari tempat itulah segalanya bermula. Ia merenovasi rumah kecil itu sedikit demi sedikit, menambahkan ventilasi lebih baik, memperkuat struktur, dan membangun ruang kerja kecil di sudut belakang. Bukan untuk gaya, tapi sebagai kenangan bahwa mimpi bisa tumbuh dari tempat sesempit apapun. Suatu hari, ia mendapat undangan menjadi pembicara di sebuah konferensi internasional tentang arsitektur sosial. Di podium yang dihiasi lampu terang dan kamera, Dimas berdiri kaku. Ia bukan orang panggung. Tapi saat mulai berbicara, semuanya mengalir. Ia tak bicara soal teknik bangunan atau istilah megah. Ia bicara tentang bagaimana sebuah gambar di kertas bekas bisa menjadi atap nyata bagi keluarga yang tak punya tempat berteduh. Ia bicara tentang ibu yang menjahit malam-malam agar anaknya bisa membeli pensil. Tentang jalan sunyi yang tak terlihat, tapi bisa membawa kita ke tempat yang benar jika dijalani dengan keyakinan. Kadang kita berjalan sendirian, katanya, suaranya lembut, bukan karena kita tersesat, tapi karena jalan kita memang belum dilalui orang lain. Tepuk tangan panjang menyusul. Bukan karena pidatonya indah, tapi karena kejujuran terasa. Banyak yang menatapnya dengan kagum, tapi Dimas tetap menunduk rendah. Ia tak lupa dari mana ia datang. Sekembalinya ke rumah, ia disambut Bu Sarti dengan pelukan hangat. Tak ada kata, hanya senyum dan air mata haru. Di dinding ruang tamu, tergantung bingkai kayu berisi sertifikat penghargaan, dan di bawahnya, lukisan kecil rumah pertama yang pernah Dimas gambar bertahun-tahun lalu, masih dengan pensil tumpul, masih di atas kertas bekas. Kini, ia mulai mengajar secara sukarela di komunitas pemuda kampung.
mengajarkan dasar desain, menggambar, dan berpikir kritis. Bukan untuk mencetak arsitek hebat, tapi agar lebih banyak anak tahu bahwa mimpi tak mengenal batas tempat lahir atau isi dompet. Ia tahu, mungkin ia tidak akan pernah menjadi yang paling terkenal. Tapi setiap langkah yang ia ambil, kini telah menjadi jejak bagi orang lain. Di malam yang hening, ia duduk di meja kayunya, memandang luar jendela. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan suara jangkrik. Ia membuka buku sketsa baru. Satu halaman kosong menanti. Ia menulis. Rumah boleh sederhana. Tapi dari sinilah langkah besar dimulai. Dan ia mulai menggambar lagi. Terima kasih sudah menonton channel Jejak Cerita, dengan ucapan terima kasih dan disertai doa agar penonton diberi kesehatan. Setiap jejak meninggalkan cerita, dan setiap cerita meninggalkan makna. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.